Ada yang menarik dari ajang Anugerah Dangdut TPI yang baru saja usai digelar Selasa malam lalu di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah. Acara yang semestinya menjadi ajang penghargaan bagi seluruh insan musik dangdut Indonesia itu justru tidak dihadiri para pedangdut, terutama para musisi dan penyanyi dangdut senior. Kabarnya ketidakhadiran mereka karena para musisi dan penyanyi dangdut yang juga tergabung dalam organisasi PAMI atau Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia tidak setuju dengan tampilnya Inul Lain, dianggapnya kita ini orang gila datang ke sana, mau mengacaukan perkawinannya Endang. Sepertinya konflik Endang Triswati dan Nyonya Kusuwarsi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya telah ada kasus yang sama di mana seorang artis ketika telah meraih popularitas tidak mengakui orang tuanya. Dalam kaitan ini, Cek dari Cek meminta komentar dari Bisma Siregar. Dua-duanya barangkali perlu kita luruskan. Jadi si Endang saya ajak Endang, taulah bagaimanapun cinta orang tua tiri kepadamu. Cinta orang tua kandung jangan engkau abaikan. Karena mereka itulah yang melahirkan engkau dari kandungan sampai engkau bernama Endang. Kepada orang tua tiri, memang di dalam agama kita tidak dibenarkan mengenai yang bukan walinya menikahkan mengenai anaknya. Sehingga kalau sekarang ada yang disebut wali, kemudian Anda telah terlanjur menjadi wali anak itu, saya mengatakan bukan batal dengan tidak perlu diperbaiki, bisa kita perbaiki. Dus itu tidak sah karena pelaksanaan dilaksanakan oleh orang bukan ahlinya, bukan walinya. Maka sekarang kita upayakan supaya pernikahan itu diulang kembali dengan orang tua tiri ikhlaslah, nikahkanlah ayah kandungnya, engkaulah yang menjadi wali. Pemirsa, artis Ibra Azari hari Rabu 15 Oktober 2003 lalu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis itu lebih ringan 5 tahun dibandingkan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Setelah menjalani serangkaian persidangan atas kasus narkoba, akhirnya artis Ibra Azari divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Haji Sudarto Sarjana Hukum pada hari Rabu 15 Oktober 2003 lalu. Vonis hakim itu lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman 20 tahun penjara. Ibra yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana warna hitam terlihat tenang mendengarkan putusan hakim. Tentang vonis 15 tahun terhadap Ibra Azari itu, Hakim Ketua Sudarto Sarjana Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Vence Elowai Sarjana Hukum memberikan pernyataannya. Dakwaannya kumulatif. Dakwaan ke-1 primer, subsidiar, subsidiar. Di antara ketiga dakwaan ini semua terbukti ya. Makanya majelis berkesimpulan dia itu layak kalau dipidana penjara selama 15 tahun. Kami sangat puas terhadap putusan hakim khusus mengenai dakwaan. Jadi kan kami mendakwakan ketiga-tiganya primer ya, mengedarkan. Oleh hakim sudah sependapat dengan tuntutan kami. Cuman memang kami berbeda dalam soal hukumannya. Kalau kami tuntutan 20, hakim 15. Sementara itu, Sairil Anwar Ajiz selaku pengacara Ibra menyatakan kecewa dengan putusan hakim kepada Ibra. Menurut kami kelihatan sekali penuh muatan politisnya gitu. Pertama, ketua majelis kan ketua pengadilan juga. Beliau itu kan orang baru di situ. Tentunya harus bagaimana. Yang penting juga pertama dia itu hakimnya nggak objektif. Dalam pertimbangannya itu yang diambil cuman pertimbangan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan pledoi kita itu sama sekali nggak dijadi untuk pertimbangan. Sairil juga tidak sependapat dengan hakim yang mendakwa Ibra sebagai pengedar narkoba. Kalau dia bilang tadi jual beli yang mana sih? Jual belinya kan sama si Firza Devian itu pun terjadi tahun 2002 akhir. Barang buktinya mana yang 2002 jual belinya? Ya, dia kalau memiliki pil 230 butir, ya, kalau tidak digunakan dijual untuk kepada orang lain itu apa? Dan saksi-saksi juga membuktikan bahwa dia pernah juga beli dari dia, ya. Jadi majelis kan punya kesimpulan bahwa dia itu memang mengedarkan. Dengan vonis hakim itu, apakah pihak Ibra akan mengajukan banding? Terpulang kepada Ibra, kalau dia mentar menaik banding, saya kira
itu jadi bahan acuan kita. Terus dibuktiin itu jual belinya, pengedarnya mana, jual belinya mana. Kita bilang pemakai kan maksimal 4 tahun. Itu yang kita harapkan itu. Tapi kalau sampai dia jadi penjual nggak kok, buktinya nggak ada, saya kira nggak bisa kuat. Lantas apa komentar pihak keluarga terhadap putusan 15 tahun penjara bagi Ibra? Menurut saya harusnya Ibrahim itu bersyukur dan mau menerima dan menyadari bahwa ini kesempatan yang sangat harus dia terima dan dia syukuri, daripada dia ketergantungan obat dan nggak ketahuan juntrungannya, masa depannya, dia bisa mati mendadak setiap saat. Mungkin dari pihak keluarga banyak yang kecewa dengan pendapat saya, dengan pemikiran saya, bahwa hukuman penjara itu bukan sesuatu yang terburuk buat dia. Itu bisa menjadi obat buat dia. Apakah setelah sidang putusan keluarga telah berkomunikasi dengan Ibra perihal vonis hakim terhadap dirinya? Aku dapat SMS dari dia tadi pagi yang memang dia sangat sedih sekali dan kecewa sekali, dan dia juga sudah mengakui bahwa benda laknat itu yang namanya narkoba, ya kan, itu sudah menghancurkan hidupnya sampai dia nggak punya kesempatan untuk ketemu anaknya. Misalnya itu sangat sedih sekali buat dia. Pemirsa, ajang Anugerah Dangdut TPI yang digelar pada Selasa malam lalu diwarnai dengan aksi pemboikotan oleh anggota PAMI. Kabarnya aksi pemboikotan itu dipicu oleh tampilnya Inul Daratista dalam acara tersebut dan dianugerahkannya penghargaan khusus bagi Inul sebagai penyanyi dangdut favorit pilihan pemirsa. Ada yang menarik dari ajang Anugerah Dangdut TPI yang baru saja usai digelar Selasa malam lalu di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah. Acara yang semestinya menjadi ajang penghargaan bagi seluruh insan musik dangdut Indonesia itu justru tidak dihadiri para pedangdut, terutama para musisi dan penyanyi dangdut senior. Kabarnya ketidakhadiran mereka karena para musisi dan penyanyi dangdut yang juga tergabung dalam organisasi PAMI atau Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia tidak setuju dengan tampilnya Inul Daratista dalam acara itu. Apalagi Inul juga mendapatkan penghargaan khusus sebagai penyanyi dangdut favorit pilihan pemirsa. Memang Inul yang telah memenangkan ajang SCTV Award dan Anugerah Musik Indonesia tahun ini tidak masuk dalam nominasi apapun dalam ajang Anugerah Dangdut TPI 2003. Selasa malam kemarin tidak terlihat para anggota dan pentolan PAMI. Lalu benarkah PAMI telah memboikot acara tersebut karena tampilnya Inul yang juga menerima penghargaan khusus? Bicara tentang masalah pemboikotan ini, menurut saya pasti kawan-kawan saya itu mempunyai alasan yang kuat kenapa dia memboikot. Nah, cuman yang nampaknya diangkat oleh rekan-rekan wartawan itu kelihatannya kok yang diangkat masalah kehadirannya Inul. Tapi kalau alasan yang lain kan saya nggak tahu. Cuman ini kan baru kata wartawan juga. Artinya karena Inul datang maka dia memboikot. Nah, cuman kalau masalahnya hanya itu, saya berpikir bahwa ini sangat tidak dewasa. Kalau sampai terjadi ya menyayangkan gitu, maksudnya kita harus dewasa lah menghadapi sesuatu, lebih wise, lebih bijak. Terus kalau kita mau bilang banyak hal yang positif dan baik di dangdut ya, atau apapun judulnya di dangdut ya tunjukin aja gitu. Bukan berarti memberhentikan diri atau memboikotkan diri gitu, enggak gitu. Aku nggak setuju, maksudnya caranya. Saya juga merasakan bahwa memang ada konflik ya, tapi maaf ini sebenarnya bukan atas nama PAMI gitu ya, bukan atas nama PAMI gitu, tapi atas nama pribadi. Lalu bagaimana pula dengan Inul yang memenangkan penghargaan khusus sekaligus tampil dalam acara itu? Kalau dari anugerah sendiri saya tidak kecewa, walaupun saya tidak masuk nominasi. Tapi saya bangga hadir di sini atas undangan TPI yang dengan semangat juang 45 masih tetap mempertahankan saya untuk tetap hadir. Maaf buat penggemar saya, walaupun penilaian Anda berharap saya dapat, tapi penghargaan Anda yang lebih berharga adalah Anda mengakui saya sebagai penyanyi. Saya rasa dia pantas menerimanya karena kita tidak bisa menutup mata karena sekarang ini masyarakat pemirsa memang menyukai kehadiran seorang Inul gitu loh. Kita tidak bisa menahan emosi penonton untuk tidak menyukai Inul, nggak boleh gitu. Kalau seorang yang memang sudah di hati itu memang bisa menyenangkan siapa aja ya, kita harus hargai. Apa yang dirasakan Inul mendengar kabar acara Anugerah Dangdut diboikot PAMI karena dirinya? Saya nggak ngurus soal PAMI lagi, saya sudah capek ngurusnya. Ya, oke. Dan saya pikir saya tidak peduli lagi. Apapun kata mereka, walaupun saya tidak diakui sampai sekarang pun saya juga masih kaget. Karena saya tahu sekarang
ada pemboikotan tidak mau hadir dan tidak mau mengakui, saya tidak ada masalah. Terima kasih.